Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuha at-talab al-a'izza. Alhamdulillah nahnu nastati' an naqumu bi hadhihi ad-dirasa iftiradiyan wa bi hadhihi al-ja'iha corona لا نستطيع أن نتوجه بالفصل، لكن بهذه الوسيلة إن شاء الله أنتم تستفيدون بهذه المادة وكما نقوم في الفصل. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، العظيم سلطانه الساطع برهان معجز البلغاء قرآنه، القائل نون والقلم وما يسترون، والصلاة والسلام على من شرع له قدرة وساد البرية طرا، القائل إن من البيان لسحرا. أيها الأحباء, pada pertemuan pertama ini, muhadarah al-ula, dengan ilmu al-arud wal qawafi, insyaallah saya akan jelaskan pada pertemuan kali ini terkait dengan ta'rifat mafhumat an ilmil arud wal qawafi. Pada masa jahiliyah, kesusastraan Arab itu sangat luar biasa, bahkan menjadi satu-satunya kaum di Arab itu, kaum Arab atau bangsa Arab, kesusastraan sangat menarik, sangat terkenal dan juga berkembang dibandingkan dengan kaum-kaum lainnya di seluruh dunia. Ada penyair-penyair yang sampai sekarang ini kita selalu membahasnya, seperti Umrul Qais misalnya, kemudian yang terkenal dengan penyair-penyair mu'allaqat. Dan syair-syair itu yang ada itu tidak hanya sembarang dibuat, tapi ada ukuran-ukuran tersendiri, dan itu sudah dipahami oleh para penyair pada masa itu dan masa setelahnya, bagaimana membuat puisi. Ini berbeda dengan puisi al-hur, bebas. Orang Arab mengistilahkan puisi di dalam beberapa referensi adalah syair. Itu ada syair, kalau di Indonesia kita kenal dengan syair, ada syair. Kalau syair itu karya yang telah dicipta oleh syair. Syair itu sebenarnya penulis puisi atau penyair, tapi di kita syair itu menjadi bagian dari jenis-jenis puisi. Ayuha al-ahibba, dari itu maka ilmu al-arud wal qawafi ini muncul untuk melihat bagaimana bait-bait puisi itu. Sebelum kita mengkaji tentang fungsi faidah ilmu al-arud, maka sebaiknya kita pahami dulu apa ilmu al-arud dan qawafi itu. Maka yang pertama yang saya akan bahas tentang ta'rifat an ilmu al-arud wal qawafi. Yang pertama, tasmiyatu ilmi al-arud. Kenapa disebut dengan ilmu arud? Kok tidak dengan misalkan ilm tahlil al-bait al-ash'ar atau ilmu syari atau ilmu apa misalnya mizan. Kenapa kok disebut dengan ilmu al-arud? Ini penting untuk dipahami
agar nanti kita bisa membedakan antara ilmu arut ini dengan ilmu-ilmu yang lain yang mengkaji orang Arab menyebutkan puisi itu apa? Asy-sya'ru kalamun mauzunun muqaff. Kalam mauzun adalah ungkapan atau takbir yang berwazan. Wazan itu mungkin kita pahami adalah bentuk ya, bentuk dari sebuah kata atau kalimat. Wazan. Hanya ada wazan maf'ul, ada wazan fa'il, ada wazan taf'il dan yang lainnya. Muqaffah berqafiyah. Yang dikaji dalam puisi ini adalah ungkapan itu yang dikaji apanya? Auzannya oleh ilmu al-arud wal muqaffah dan ilmu qafiyah. Ini singkatnya. Insya Allah pertemuan ketiga saya akan mengkaji lebih dalam. Maka yang pertama, kenapa tadi disebut dengan ilmu al-arud? Maka al-arud dari kalau ardun bukan ardun. Kalau ardun itu bumi, kalau ardun itu bisa tampak, bisa jelas. U'rid saya akan jelaskan. A'rid sama irdun, arud atau ma'rad itu expo. Ma'rad expo. Nah, kalau arud ala wazni fa'ul itu kalimatun muannas allati tadullu ala mizanid daqiq. Adalah bagaimana arud itu menjadi ukuran yang atau timbangan yang detail untuk memahami alladhi yu'raf bihi as-sahih auzanu syar', yang dengan ilmu arud itu dapat diketahui apa as-sahih auzanu syar', as-sahih yang benar, min fasidiha dari yang tidak benar. Ilmu ini dapat memahami, mengetahui rusaknya bait, kemudian pas dan tidaknya dalam meletakkan kalimat-kalimat di dalam puisi. Dicetak. Cetakan benar apa enggak cetakannya? Nah, maka al-arud secara lughah itu secara umum tadi ya. An-nahiyah. Sisi. Ini. Kemudian at-tariq. Jalan. Kemudian Makkah, Madinah. Itu secara umum arud itu muncul. Beberapa pendapat ulama. Nah, al-arud dalam kitab yang lain, Qawaidul Arud Qafi, bina'atun yu'raf biha sahihul auzan asy-syari' al-arabi wa fasiduha wa ma ya'tariha min zihafat wal ilal. Ini sama dengan pemahaman yang tadi. Bagaimana memahami tek-tek puisi itu, wazan-wazan puisi atau wazan-wazan syair Arab itu, cacatnya, rusaknya, dan celahnya. Ini bisa diketahui dengan ilmu al-arab. Artinya kalau dokter itu, kenapa ini panas? Oh, pasti ada sesuatu. Kenapa terlalu dingin? Dan sesuatu. Ini ilmu al-arud ini dokternya puisi, untuk memahaminya. Karena sudah dilihat dari tanda-tandanya. Nah, maka ulama itu berbeda pendapat dalam memahami kata arud saja, berbeda pendapat. Nanti kita lihat kesimpulannya. Dan kenapa ilmu ini disebut arud tadi? Maka yang pertama, hiya mujtaqatun minal ard li'anna sya'ra yuqasu ala mizanihi. Disebut ilmu arud karena derivasi arud itu minal ard. Arud itu
apa ya, ditampakkan, diperlihatkan wazan-wazannya, ditampakkan, diperlihatkan. Kalau sesuatu yang dilihat maka akan tampak, diperlihatkan, tampak kejelasannya. Oh, ini kok orangnya baik, orangnya tidak. Kalau disembunyikan kan nggak tampak. Maka wa yuqasu ala mizanihi, karena sudah tampak kemudian diukur bagaimana melihat bait-bait puisi itu. Misalnya itu harus fa'ulun. Ternyata tulisannya adalah fa'ilun, maka ini salah karena tidak sesuai dengan bahar tertentu. Ini bahar, karena pengantar dulu. Yang kedua, itu disebut dengan arud karena Khalil Al-Farahidi, ini pengarang ya, pengarang ilmu al-arud itu, penemu ilmu al-arud. Arada biha Makkah allati min asma'iha al-arud. Beliau itu berada di suatu tempat yang namanya arud, berarti nama tempat al-arud, dinamakan ilmu arud. Kenapa? Tabarrukan, untuk mendapatkan berkah dari tempat yang berada di Makkah itu. Sehingga disebut ilmu al-arud karena diambil dari tempat itu ketika beliau mengarang ilmu. Nah, yang lainnya, inna min ma'anil arud. Ini tadi kenapa disebut tariq, jalan itu. Inna min ma'anil arud at-tariqu fil jabal, jalan menuju gunung. Jalan menuju gunung. Kalau biasanya gunung kan tidak ada jalannya ya, kecuali dibuat. Ini at-tariq fil jabal, atau jalan yang berada di gunung. Wal buhuru, bahar yang nanti ada dalam ilmu arud itu disebut bahar, ada 16 itu. Turuqun ilan nazam, jalan menuju nazam, nazaman, sistem yang ada pola-pola yang ada dalam puisi. Itu jalan. Artinya untuk memahami nazam, qasidah, syair dalam bait itu, maka ilmu arud ini jalannya. Ka wal buku turuqun ilan nazam. Ada juga yang menyebutkan innaha musta'aratun minal urud bimakna nahiyah. Nahiyah aspek, sisi. Li'annal syi'ra nahiyatun min nawahi ulumil arabiyyah wa adabiha. Arud ini juga bimakna nahiyah, sisi atau aspek. Karena untuk memahami al-ulum al-arabiyyah wa adabiha dan sastra Arab, maka ilmu arud ini diantara sisi dari berbagai sisi ilmu untuk menuju pemahaman pada ilmu-ilmu bahasa Arab dan sastranya. Nah, maka disebut nahiyah. Ada juga yang menyebutkan inna tasmiyah ja'at tawassu'an minal juz'il akhir min sadril bait alladhi yusamma arudan. Nah, dalam bait itu ada dua dua fa, misalnya kalau qasidah dalam ilmu al-afiyah, al-fa'ilul ladzi kamay fa'al ata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Kan yang pertama fata al-fa'ilul ladzi kamarfu'il ata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Ada bait tengah, separuh bait dan bait berikutnya. Maka bait berikutnya ini disebut qafiyah, yang qafiyah terakhir tadi kita bahas lebih lengkap. Sadr bait ini disebut arud. Karena bagian dari itu, juz itu, maka ilmu ini disebut dengan ilmu arud. Arud ini disebut dengan ilmu arud. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa innal murada bil arud an-naqas, sesuatu yang sulit. Sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena mempelajari ilmu arud tidak mudah. Butuh ketekunan, butuh keseriusan. Maka saya harapkan nanti mempelajari ilmu arud jangan main-main, tapi benar-benar. Karena ini bukan ilmu yang hanya bisa kita pelajari sehari 2 hari. Apalagi sekarang harus ditambah dengan
eh, wasail yang lain, sehingga belajarnya butuh waktu yang lebih.